Usai bombardir Ukraina, Putin jatuhkan zat beracun mengerikan. Gawat, setelah bombardir Ukraina dengan rudal, kini Vladimir Putin jatuhkan zat beracun dari drone. Efeknya di seluruh kota sungguh mengerikan. Intisarionline.com. Selama perang Rusia dan Ukraina, pasukan Rusia benar-benar membombardir wilayah Ukraina. Entah itu dengan serangan rudal, jet tempur, bom, atau menggunakan tank. Namun sepertinya cara pasukan Rusia dalam perang Rusia dan Ukraina berubah. Tak lagi menggunakan senjata militer, tapi pasukan Rusia menggunakan senjata kimia. Dilansir dari express.co.uk pada Selasa 12 Februari 2022, pasukan Rusia dilaporkan telah menjatuhkan zat beracun yang tidak diketahui asalnya dari drone ke sasaran militer dan sipil di kota pelabuhan Mariupol. Serangan itu dikatakan oleh batalion Azov di kota itu. Akibatnya, orang-orang dilaporkan menderita gagal nafas dan masalah neurologis. Para korban mengalami kegagalan pernafasan, sindrom vestibulo ataksis, ungkap resimen. Konsekuensinya dari penggunaan zat yang tidak diketahui sedang diklarifikasi. Ivana Klipas, Ketua Komite Parlemen untuk Integrasi Ukraina ke UE, mengatakan bahwa Rusia kemungkinan besar menggunakan senjata kimia dalam serangan itu. Laporan yang belum dikonfirmasi itu muncul beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia akan membayar harga yang mahal jika menggunakan senjata kimia untuk melawan Ukraina. Dia tidak menjelaskan apa konsekuensinya, tetapi mengesampingkan konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Namun kantor berita RIA melaporkan pasukan yang didukung Rusia menganjurkan perang ekstrim ini. Edward Basurin, perwakilan dari milisi Rakyat Republik Rakyat Donetsk, dilaporkan mengatakan akan perlu untuk beralih ke pasukan kimia di Mariupol. Jika Anda tidak ingin menempatkan sejumlah besar tentara di depan tapi ingin musuh menghadapi kerugian, maka cara ini bisa dilakukan, kata Edward Basurin. Jadi saya pikir beralih ke senjata kimia bisa menjadi pilihan. Saat ini Mariupol telah menjadi target strategis utama bagi pasukan Rusia sejak awal invasi. Kota pelabuhan Tenggara ini terletak di antara wilayah Donetsk dan Luhansk yang pro-Rusia di timur dan Crimea yang dianeksasi di selatan. Merebut kota ini telah menjadi tujuan utama dari serangan Rusia dan telah mengakibatkan penembakan tanpa henti. Lebih dari 10.000 warga sipil tewas dalam pengepungan Rusia di Mariupol, kata Wali Kota Mariupol, Vadim Boychenko. Wali Kota Vadim Boychenko mengatakan mayat-mayat itu dibiarkan di jalan, sehingga jumlah korban tewas bisa lebih dari 20.000 orang. Rusia untuk sementara menduduki sebagian kota. Tentara Ukraina terus mempertahankan bagian tengah dan selatan kota, serta kawasan industri dan sebagainya tutupnya. Itulah segelas informasi yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, dan Andalah yang memutuskan.